Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Nurlaili Rahmah dengan NIM belakang 007. Kemudian ada saya sendiri, Husnusada Amri dengan NIM 074. Kemudian Rosi Ayu Hartiningrum dengan NIM belakang 088. Dan kemudian ada Yuelda Marindasari dengan NIM belakang 104, kemudian disusul dengan Raymond dengan NIM belakang 105, dan yang terakhir adalah Deana Aulia Juvitasari dengan NIM belakang 009. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus PepsiCo dan Coca-Cola di dalam persaingan pasar internasional. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, yang pertama adalah perkembangan PepsiCo dan Coca-Cola di dalam arena politik di India. Nah, di sini aspek-aspek lingkungan politik yang telah berperan penting adalah pemerintah, di mana pemerintah telah mengeluarkan aturan dan kebijakan tentang pelarangan perdagangan terhadap perusahaan asing masuk ke dalam pasar India. Nah, di sini PepsiCo dan Coca-Cola yang termasuk perusahaan asing memiliki strategi untuk memasuki pasar India dengan bekerja sama bersama perusahaan lokal yang ada di India. Untuk PepsiCo telah mendapatkan persetujuan di atas pemerintahan Rajiv Gandhi. Nah, di dalam kesepakatannya, untuk penjualan Pepsi kepada pembotol lokal tidak boleh melebihi 25%. Nah, akan tetapi PepsiCo dapat membuktikan bahwa perusahaannya dapat menjual 60% kepada Parle, 26% kepada Pepsi Food, dan 10% kepada Pure. Nah, untuk Coca-Cola, untuk tahun 90-an, perusahaannya sempat tertolak di atas pemerintahan Rajiv Gandhi karena sebelumnya telah menyetujui perusahaan PepsiCo untuk memasuki pasar India. Nah, kemudian di tahun 93, Coca-Cola kemudian mengajukan pendaftaran kembali ke perusahaan minuman ringan dengan iming-iming bahwa 100% akan dimiliki oleh India. Nah, Pepsi adalah yang mengawali masuk ke pasar India. Pepsi memiliki kelebihan dapat mempelajari pasar terlebih dahulu, sehingga Pepsi lebih mengetahui kondisi pasar dan lebih dulu beradaptasi dengan pasar lokal. Namun, Pepsi juga memiliki kekurangan. Pepsi harus menerka-nerka kondisi pasar dan kondisi peraturan itu masih kritis dan keras. Selanjutnya Coca-Cola. Nah, Coca-Cola masuk setelah Pepsi. Coca-Cola memiliki kelebihan bisa mempelajari kondisi pasar dari pesaing. Kedua, sudah ada patokan harga dari pertimbangkan harga yang lebih terjangkau. Namun Coca-Cola juga memiliki kekurangan, yaitu sudah ada pesaing yang lebih dikenal di pasar India. Terus yang kedua, harus memikirkan strategi lebih supaya mampu bersaing dengan Pepsi yang lebih dulu ada. Kemudian yang nomor 3, kebijakan produk, aktivitas promosi, kebijakan penentuan harga yang dilakukan kedua merek, yaitu yang pertama Pepsi meluncurkan produk yang menyesuaikan dengan selera lokal. Yang kedua, pemasaran dan distribusi fokus pada kota-kota besar seperti Delhi dan Mumbai. Lalu yang ketiga, promosi dengan menawarkan sebuah KitKat gratis bersama setiap botol ukuran 1,5 liter dan permen polo setiap pembelian botol 500 ml pada perayaan tahunan Navratri. Yang keempat, mendekati perusahaan Parle untuk mempertahankan posisinya. Kemudian, strategi yang dilakukan Coca-Cola yaitu menawarkan promo dengan beli 1 gratis 1 dan undian berhadiah. Yang kedua, Coca-Cola India menggunakan strategi untuk membangun hubungan menggunakan idiom-idiom lokal yang relevan. Yang ketiga, menurunkan harga sekitar 15-25% supaya menjangkau semua konsumen. Dan yang keempat, mengeluarkan produk baru yang dinamakan produk mini. Contoh lokalisasi bagi perusahaan Coca-Cola. Lokalisasi ini dapat dilihat pada perayaan Festival Kultural atau Navratri di Gujarat pada tahun 2003. Pada festival ini, perusahaan Coca-Cola mempromosikan produknya melalui kegiatan kampanye
dengan cara melibatkan massa lokal di Gujarat. Perusahaan Coca-Cola ini memberikan 20.000 tiket gratis untuk dapat masuk ke festival tersebut, yang mana tiket itu bisa ditukarkan dengan minuman Coca-Cola. Pada pembelian minimal 1 botol, maka konsumen bisa mendapat 1 botol Thumbs Up gratis. Lokalisasi juga dapat dilihat ketika perusahaan menawarkan undian berhadiah berupa liburan gratis ke pantai Goa, dan juga pembelian pada setiap 1 produk akan mendapatkan gratis 1 produk juga. Contoh lokalisasi bagi perusahaan Pepsi, yaitu dapat dilihat ketika Pepsi Foods menawarkan sebuah KitKat gratis dan botol berukuran 1,5 liter bersama setiap botol berukuran 500 ml dari minuman Pepsi dan Mirinda. Lokalisasi ini dapat dilihat ketika PepsiCo meluncurkan kampanye musim dengan nuansa baru, yaitu 7UP. Konsep 7U ini mengangkat tren industri yang mana kemasan minuman dikemas menggunakan botol-botol berukuran 200 ml, yang mana tujuannya agar meningkatkan frekuensi pembelian dan volume konsumsi. Selain itu, PepsiCo juga berkolaborasi dengan industri sepak bola untuk mempromosikan produknya. Dan pada tahun 2003, PepsiCo bekerja sama dengan artis Hollywood melalui pertunjukan video musik yang dihadiri oleh bintang-bintang Bollywood. Menurut kelompok kami setuju, karena berdasarkan kasus tersebut bahwa perusahaan Coca-Cola belum sepenuhnya mendapat izin dari warga sekitar dalam pendirian pabrik perbotolan. Nah, pada tahun 2002, Dewan Desa setempat tidak memperbarui izin tersebut dan mengklaim bahwa operasi pembotolan tersebut telah menghabiskan air minum para petani dan persediaan irigasi. Setahun setelahnya, Dewan Desa dan perusahaan Coca-Cola memperbaharui kontrak kerja mereka dan perusahaan Coca-Cola mulai mendirikan perusahaannya kembali. Namun hal ini mendapat kecaman dari kelompok aktivis di Amerika Serikat, bahkan di Eropa. Mereka menganggap bahwa perusahaan Coca-Cola tidak bertanggung jawab dalam mengelola limbah pabriknya yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, dari kasus ini jelas Coca-Cola mengalami kegagalan dalam penggunaan bahan baku dan merugikan pihak petani. Pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah perusahaan Coca-Cola, karena perusahaan Coca-Cola belum mampu mengelola limbah pabriknya, serta pengambilan bahan baku yang dinilai kurang tepat, yaitu dengan mendesak petani untuk menyerahkan air minum dan sistem irigasi pertaniannya. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya perusahaan-perusahaan minuman yang ada di dunia harus memperhatikan sistem pembuangan limbah yang tepat dan tidak berlaku curang dalam proses input bahan. Yaitu untuk menghadapi isu tersebut, perusahaan membentuk sebuah dewan penasehat dan uji kemurnian yang dipimpin oleh seorang mantan sekretaris kabinet India untuk mengawasi praktek-praktek Coca-Cola di India yang nantinya akan membimbing praktek-praktek tanggung jawab sosial Coca-Cola India. Lalu, mereka dapat mengurangi ancaman boikot dengan cara adanya substitusi produk dan mempromosikan substitusi lokal yang dilakukan oleh para retail. Lalu, kampanye kelompok aktivis dinilai kurang efektif karena yang awalnya diizinkan untuk dibuka kembali, akhirnya para perguruan tinggi melarang atau menghentikan pembaharuan kontrak mereka dengan Coca-Cola. Untuk menangani kelompok tersebut dapat dilakukan cara, yaitu Coca-Cola harus ada kesepakatan bersama dengan pemerintah India untuk membangun pabrik dengan tujuan untuk mempermudah dan menguntungkan satu sama lain dan tidak ada perselisihan. Misalnya tidak membuang langsung limbah sisa produksi ke sungai. Nah, jawabannya itu adalah PepsiCo. Kenapa PepsiCo? Karena PepsiCo merupakan pesaing utama dari Coca-Cola
yang memiliki pangsa pasar lebih besar dari Coca-Cola, di mana 16,5% versus 23,5%. Jadi, pelajaran yang bisa diambil dari kedua perusahaan tersebut ialah dalam menjalankan sebuah bisnis, kita harus bisa menerima segala resiko, baik itu resiko internal maupun eksternal. Selain itu, kita juga harus bisa meyakinkan konsumen bahwa kita memiliki produk yang unggul dan berkualitas.